Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amalia, jurusan Manajemen Keuangan Angkatan 2018, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio tentang penjelasan materi apa itu investasi, bagaimana kondisi investasi di Indonesia, dan satu penjelasan tentang mengenai instrumen investasi. Baik, yang pertama tentang apa itu investasi. Investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Jadi bisa disimpulkan bahwa investasi saham adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang dengan cara menempatkan uang atau dana dalam pembelian efek berupa saham dengan harapan mendapatkan tambahan atau keuntungan tertentu atas dana yang diinvestasikan dalam perdagangan saham tersebut di bursa efek. Adapun bentuk investasi yaitu satu, real asset, yakni investasi yang dilakukan dalam aset-aset yang berwujud nyata seperti emas, real estate, dan karya seni. Yang kedua, financial asset, yakni investasi yang dilakukan pada sektor-sektor finansial seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Berinvestasi di financial asset bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung artinya investor membeli aset-aset keuangan perusahaan, tidak langsung membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aset-aset keuangan dari perusahaan lain. Dalam pengelolaan portofolio ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu strategi pasif dan strategi aktif. Proses keputusan investasi merupakan keputusan yang berkesinambungan atau ongoing proses sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Tahapan-tahapan dalam suatu proses keputusan investasi yaitu satu, penentuan tujuan berinvestasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio dan aset, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Adapun bentuk keuntungan atas investasi di pasar modal diantaranya yaitu satu, capital gain, yaitu keuntungan dari hasil jual beli saham berupa selisih antara nilai jual yang lebih tinggi daripada nilai belinya. Yang dua, dividen, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang ketiga, saham perusahaan seperti tanah atau aktiva sejenis, nilainya meningkat sejalan dengan waktu dan sejalan dengan perkembangan kinerja perusahaan. Yang keempat, saham juga dapat dijaminkan ke bank untuk memperoleh kredit sebagai agunan tambahan dari agunan pokok. Adapun bentuk kerugian yang mungkin dialami investor dalam investasinya di pasar modal yaitu ada tiga. Yang satu, capital loss, yaitu kerugian dari hasil jual beli saham yang berupa selisih antara nilai jual yang lebih rendah daripada nilai beli saham. Yang kedua, opportunity loss, yaitu kerugian berupa selisih suku bunga deposito dikurangi total yang diperoleh dari total investasi. Yang ketiga, kerugian karena perusahaan dilikuidasi namun nilai likuidasinya lebih rendah dari harga beli saham. Lingkungan investasi. Yang pertama, sekuritas. Sekuritas adalah surat berharga yang dapat dengan cepat dijadikan uang atau kas. Maksudnya bahwa surat berharga yang dapat dijual dengan cepat karena memiliki sifat yang liquid. Yang kedua, pasar sekuritas. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam pasar sekuritas, yaitu pertama, pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer, investor secara langsung membeli sekuritas dari perusahaan yang menerbitkannya, sementara di pasar sekunder yaitu investor memperdagangkan surat berharga di antara diri mereka sendiri dan perusahaan dengan keamanan yang diperdagangkan tidak ikut dalam transaksi. Yang kedua, pasar uang dan pasar modal. Pasar uang merupakan tempat atau kegiatan di mana di sana terjadi pertemuan permintaan dan penawaran dana-dana yang terwujud dalam sekumpulan surat berharga dan memiliki jangka waktu yaitu kurang dari 1 tahun. Adapun pasar modal yaitu tempat bertemunya dua pihak, yaitu pihak yang menawarkan kepada pihak yang memerlukan dana yang memiliki jangka panjang, yaitu dalam bukti hutang jangka panjang seperti obligasi, menunjukkan modal atau saham lainnya termasuk surat berharga. Kondisi investasi di Indonesia yaitu sebelum adanya pandemi COVID-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Prospek ekonomi nasional juga masih stabil, di mana pertumbuhan ekonomi berada pada level 5–5,5%. Kemudian regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kondisi rupiah yang cenderungnya dan cadangan devisa kita yang bagus menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Prospek ekonomi nasional juga masih stabil, di mana pertumbuhan ekonomi berada pada level 5–5,5%. Kemudian regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kondisi rupiah yang cenderungnya dan cadangan devisa kita yang bagus menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kondisi pasar modal setelah pandemi menurun karena pada saat itu muncul isu-isu mengenai COVID-19 mulai meluas. Penurunan sampai di bawah level 4.000. Penurunan ini tentunya juga tidak lepas dari sentimen investor yang melihat bahwa pemerintah Indonesia pada waktu itu belum menangani COVID-19, sehingga ketika krisis kesehatan terjadi dan sentimen-sentimen itu ada, membuat para investor lebih memilih untuk menarik dananya dari pasar modal, sehingga hal tersebut tentunya membuat harga saham mengalami penurunan. Pengaruh COVID-19 terhadap pergerakan pasar modal. Aspek finansial perusahaan terpukul karena pada masa pandemi, fluktuasi di pasar modal mempengaruhi perilaku investor dalam berinvestasi. Investor yang menghindari risiko atau bahkan moderat, maka barangkali investor tersebut akan memilih untuk menarik dananya dari pasar modal dan kemudian menginvestasikan dananya pada skema atau instrumen-instrumen investasi yang safe haven atau investasi yang memiliki tingkat risiko rendah, misalnya adalah emas. Apabila investor yang baru saja menulis prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 yakni -2%, -1,6%, menjadi bukti bahwa keterpurukan ekonomi Indonesia mencapai titik terendah selama 2 dekade terakhir. Upaya menghitung kondisi ekonomi Indonesia ini tidak luput dari 3 komponen penting, yakni konsumsi rumah tangga, sektor bisnis. Ekonomi Indonesia ini tidak luput dari 3 komponen penting, yakni konsumsi rumah tangga, sektor bisnis untuk investasi, serta sektor luar negeri untuk ekspor-impor. Investasi berpengaruh terhadap PDB. 3 komponen yang disebutkan sebelumnya ada penurunan dari salah satu komponen, maka akan langsung berimbas kepada 2 komponen lainnya. Inilah yang membuktikan peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia, terutama di tengah pandemi sekarang ini. Pendapatan nasional atau PDB sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat. Kemudian juga tangga. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Ada begitu banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia guna mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih mendorong peran investasi dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga telah memberikan berbagai kebijakan yang semakin memudahkan jalannya investasi di Indonesia, seperti pemberian insentif pajak, bantuan perihal kredit dan penjaminan, pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law, pembentukan Satgas Khusus Investasi Luar Negeri, serta kemudahan proses pengajuan izin usaha dan investasi oleh BKPM. Adapun perkembangan investasi pada tahun 2021 yaitu 1. Penjelasan mengenai instrumen investasi. Instrumen investasi adalah media seseorang agar harta kekayaannya dapat terlindung yang ada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan para investor. Bagi calon pelaku investasi sebaiknya mengetahui seperti apa saja jenis-jenisnya. Adapun jenis-jenis instrumen investasi yang pertama yaitu saham. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham atau shareholder atau stockholder. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Jenis-jenis saham yang terbagi atas beberapa poin. Yang pertama yaitu saham biasa atau common stock. Pemegang saham biasanya memiliki kewajiban yang terbatas, artinya jika perusahaan bangkrut, maka kerugian maksimal yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. 2. Saham preference atau preference stock. Saham ini serupa dengan saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas yang diterbitkan tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut. Yang kedua, reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa
bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana yang disebut juga sebagai manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. Adapun kelebihan dari investasi dalam bentuk reksadana yaitu satu, pengelolaan secara profesional. Yang kedua, kemudahan investasi. Yang ketiga, keleluasan investasi. Investor dapat dengan leluasa untuk memilih suatu jenis investasi dan leluasa pula untuk pindah ke jenis lainnya. Yang terakhir, keringanan biaya. Melalui reksadana relatif lebih ringan biayanya dibandingkan bila investor melakukannya sendiri. Reksadana merupakan instrumen investasi yang cukup mudah dipelajari. Anda bisa membeli sejumlah unit reksadana melalui manajer investasi. Selama perusahaan unit reksadana itu menghasilkan keuntungan, Anda akan mendapatkan keuntungan. Jumlah keuntungan yang lebih besar dibandingkan keuntungan deposito. Investasi reksadana juga sekarang sangat mudah dilakukan karena tersedia melalui platform online yang dapat diunduh secara gratis di ponsel pintar. Yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman. Dalam hal ini pemodal dengan yang diberi pinjaman atau emiten. Surat obligasi adalah selembar kertas-kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Obligasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama corporate bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua, government bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga, municipal bond, yaitu obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek tertentu di daerah. Manfaat yang dapat diperoleh dari obligasi adalah kupon dan capital gain. Biasanya obligasi diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Capital gain juga dapat diperoleh jika investor membeli obligasi dengan diskon, yaitu dengan nilai lebih rendah dari nilai nominalnya. Kemudian pada saat jatuh tempo, ia akan memperoleh pembayaran senilai dengan harga nominal. Adapun resiko yang mungkin ditanggung oleh investor akibat investasi pada obligasi adalah gagal bayar atau capital loss. Capital loss itu sendiri timbul apabila obligasi dijual sebelum jatuh tempo pada harga yang lebih rendah daripada harga belinya. Dan yang kelima yaitu tabungan. Tabungan investasi ini adalah investasi yang paling mudah dan mungkin paling banyak dipraktikkan orang. Anda bisa mengatur keuangan Anda yang lebih baik dengan menabung. Bahkan para ahli keuangan pun menyarankan untuk menabung secara rutin. Menabung akan banyak membantu Anda di masa depan nanti. Anda pun bisa menggunakan untuk hal-hal yang menjadi tujuan Anda. Yang penting adalah melakukan dengan konsisten. Paling aman menabung di bank, tapi Anda juga bisa memilih tempat lainnya. Dan yang terakhir, investasi instrumen yaitu waran. Waran merupakan suatu pilihan atau option di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya pada saat jatuh tempo. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi manajemen investasi dan portofolio terkait investasi, kondisi investasi di Indonesia, dan penjelasan mengenai instrumen investasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.